Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, mana dia? Waktu menunjukkan pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, dan dikarenakan beberapa logi kopi, akhirnya saya nggak bisa tidur. Siaran langsung kali ini kita mau menyoal tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang dianggap legalkan zina di kampus. Yang perlu disoal sebenarnya tentang tata cara pembuatan produk hukum. Ekonya kebesaran ekonya. Jadi ini kan peraturan Menteri Pendidikan, tapi isinya seperti sebuah undang-undang. Sementara apa yang dituliskan, dituangkan dalam Permendiknas ini, Permendikbud ini bertentangan dengan undang-undang. Peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai surat edaran itu kan sebenarnya teknis pelaksanaan dari undang-undang. Tata cara menerapkan undang-undang itu teknisnya diatur dengan peraturan-peraturan yang hierarkinya ada di bawah undang-undang. Apa sih yang bermasalah dari Permendikbudristek nomor 30 ini? Yang pertama kita mau kupas, mau kita soal adalah bunyi dari pasal 5. Bunyi dari pasal 5 dari peraturan menteri ini yang bunyinya itu kekerasan seksual, ayat 1-nya, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pasal ini nggak ada masalah. Tapi di ayat keduanya, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas dari korban. Oke, itu bagian dari kekerasan seksual. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ini jadi masalah. Bunyinya memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Jadi seolah-olah kalau dia dilakukan, kemudian si yang melihat setuju, oh boleh gitu, terus itu tidak menjadi sebuah kekerasan seksual, atau kalaupun itu menjadi sebuah kekerasan seksual itu dibenarkan, wah ya rusuh lah. Jadi bayangin kalau seseorang memperlihatkan alat kelaminnya, terus yang ngelihat ada 2-3 orang, kemudian yang 2 tidak setuju, yang 1 setuju. Berarti yang 2 korban kekerasan, yang 1 bukan korban kekerasan. Masa korban kekerasan kok milih-milih padahal sumbernya sama? Ini menterinya menteri goblok ini. Itu bunyi pasal kelima ayat 2 butir B. Yang butir C-nya mencapai ucapan dan seterusnya, nggak ada masalah, bener lah itu. Nah, bunyi pasal E-nya mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Jadi mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video yang bernuansa seksual kepada seseorang
maka seseorang itu hanya bisa dikatakan sebagai korban tindak kekerasan kalau dia sudah melarang sebelumnya. Jadi kalau dia sebelumnya belum melarang, meskipun sudah dilarang, kalau dia sebelumnya tidak melarang, dia nggak masuk dalam kategori kekerasan seksual. Coba dipahami. Lawak-lawak ini peraturan menteri kayak gini. Yang mau ikut komen di bawah, sekarang boleh, nanti kalau sudah off juga boleh. Ini lucu. Bagian F-nya mengambil, merekam, dan atau mengendalikan foto dan rekaman audio visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini lagi, tanpa persetujuan korban. Jadi kalau dia diem itu kan tanda setuju. Kalau si korban diem, dia tidak jadi korban. Nggak jadi dia, nggak bisa menyandang predikat korban kalau dia diem. Karena diem kan tanda setuju. Karena hanya akan menjadi korban kekerasan kalau dia tidak setuju. Nah, gawat juga ini kan. Yang G-nya mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi nunggu ada persetujuan. Kalau ada persetujuan dia tidak jadi objek kekerasan seksual. Tapi kalau nggak ada persetujuan baru dia jadi objek kekerasan seksual. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lagi-lagi tanpa persetujuan korban. Intinya peraturan menteri ini hanya akan disebut sebagai tindak kekerasan seksual di kampus ya, perguruan tinggi, jika orang yang menjadi korban itu tidak setuju. Padahal masih perlu juga dicari tahu persetujuannya itu tertulis, tidak tertulis, atau bahasa tubuh. Bisa saja orang tidak setuju tapi diem, gak berani ngomong. Kalau nunggu persetujuan, bodoh sekali kalau ada orang menyatakan ketidaksetujuannya itu lisan, tapi semua orang tahu dia sudah jadi korban. Ini menterinya waktu buat peraturan menteri ini mungkin lagi play. Dasar toke gojek. Jadi banyak sih sebenarnya di Indonesia ini peraturan-peraturan yang belakangan, tapi ya semenjak rejim Jokowi saja sih sebenarnya. Peraturan diterbitkan tidak dalam rangka melindungi, tidak dalam rangka melayani, tidak dalam rangka menertibkan, tapi hanya dalam rangka memuluskan keinginan dari penguasa atau orang-orang yang berkepentingan dengan kekuasaan. Dan itu enggak cuma terjadi di pusat, tapi terjadi juga di daerah, baik dia di peraturan-peraturan yang diterbitkan di gubernuran, di provinsi maupun di kabupaten. Yang jadi persoalan adalah mereka yang menerbitkan peraturan itu, kalau bahasa sayanya tuh sak penak udele dhewe. Ada peraturan menteri yang wajib diberlakukan seolah-olah itu sebuah undang-undang, termasuk Permendikbud Ristek nomor 30 ini, karena ternyata
barusan Nadiem mengeluarkan ancaman. Nadiem mengancam turunkan akreditasi kampus yang tak laksanakan Permendikbud 30. Jadi Permendikbud ini dipaksakan seperti layaknya sebuah undang-undang. Nah, kalau undang-undang dia memang persetujuan antara pemerintah dengan DPR. DPR dianggap mewakili rakyat, sehingga undang-undang itu dianggap sudah disetujui oleh seluruh rakyat. Karena sudah disetujui oleh DPR, itu dianggap sudah disetujui dan diterima oleh seluruh rakyat. Secara legalnya begitu. Nah, tapi kalau peraturan menteri, peraturan pemerintah, itu kan peraturan yang belum tentu disetujui oleh rakyat, dan memang tidak ada di sana tahapan permintaan persetujuan kepada rakyat, sehingga rakyat boleh untuk tidak patuh karena dia nggak terlibat dalam pembuatan peraturan itu. Berbeda dengan undang-undang, peraturan daerah, rakyat dianggap terlibat dalam pembuatan undang-undang, rakyat dianggap terlibat dalam pembuatan peraturan daerah, karena di sana ada anggota DPR, anggota DPRD yang mewakili rakyat dalam membuat undang-undang, dalam membuat peraturan-peraturan daerah itu. Nah, aturan-aturan teknis seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, itu mengatur teknis pelaksanaan dari undang-undang atau teknis pelaksanaan dari peraturan daerah yang disepakati di tingkatan eksekutif dan legislatif. Jadi berbeda sebenarnya. Nah, kok tahu-tahu Nadiem mengancam turunkan akreditasi kampus yang tak laksanakan Permendikbud 30. Ini Permendikbud, Bos, bukan undang-undang. Peraturan menteri diterapkan dengan ancaman-ancaman. Nadiem ancam turunkan akreditasi kampus. Nadiem ini siapa? Yang punya negara ini? Enggak kan? Kalau perusahaan Gojek, dia yang didirikan Gojek, dia bisa buat peraturan. Nadiem mengancam kang ojek online yang tidak patuh pada aturannya, dia sebagai pemilik bisa. Ini Nadiem ini lupa, dia bukan pemilik bangsa, pemilik negara ini bukan. Dia hanya orang yang ditunjuk oleh presiden untuk ngurusin pendidikan rakyat. Presidennya digaji rakyat, menterinya juga digaji rakyat, disuruh ngurusin rakyat, kok malah ngancam-ngancam. Kalau jumpa one day one pun jadi nih. Itu dia yang terjadi dengan Permendikbudristek nomor 30. Jadi kekerasan-kekerasan seksual itu tidak berlaku dan orang tidak bisa menjadi korban tindak kekerasan seksual apabila ada bukti bahwa si korban itu setuju atau tidak keberatan. Peraturan Sontoloyo ini kayak begini nih. Jadi hari ini kita bingung ya dengan menteri-menterinya Jokowi ini, kita bingung. Ada Menteri Pertahanan namanya Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan hari ini sekarang sedang giat-giatnya dengan program food estate, mau nanam ubi. Katanya ketahanan pangan bagian dari usaha-usaha pertahanan. Jadi dinas pertanian, Kementerian Pertaniannya nggak ngurusin ubi, malah Kementerian Pertahanannya yang ngurusin ubi. Itu kan aneh juga. Asal Prabowo-nya juga kayaknya gila jabatan sih. Ada Menteri Agama yang mendukung Yakut itu, mendukung pernyataan Ade Armando. Ade Armando kan ngomong, saya Muslim tapi saya tidak mendukung syariat Islam. Terus Menteri Agamanya, saya mendukung. Gemblong ini. Ada orang yang ngaku Muslim tapi enggak mau menjalankan syariat, ngaku Islam tidak mau menjalankan syariat Islam, kok didukung sama Menteri Agama yang punya kewajiban untuk
memastikan seluruh warga negaranya menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Ini sama dengan asal jeplak ini kalau ini. Frame rate saat ini terlalu rendah, atur frame rate ke 15 atau 60 fps. Oh, nanti dinaikkan. Oh, takutnya itu kameranya enggak apa. Jadi gitu. Ada menteri segala urusan, menteri investasi, menteri maritim investasi, opung urusannya mulai yang aslinya urusan maritim sama investasi, tapi jadi koordinator penanganan COVID, jadi koordinator cinta produksi dalam negeri, jadi koordinator penyelamatan 15 danau, jadi koordinator ketua tahap apalah, menteri segala jabatan, dan yang terakhir jabatannya pebisnis PCR, berbisnis tidak cari untung, jimat gitu. Jadi menterinya Jokowi ini lucu-lucu. Kalau kita ingat dulu menteri zamannya Pak Harto ya, menteri Pak Harto itu menterinya pinter-pinter, bijak-bijak, cerdas-cerdas, ngomongnya juga hati-hati. Ini hampir semua menteri, sudahlah satu menteri dengan menteri yang lain ngomongnya beda-beda, berantem-berantem, seolah-olah menteri dengan visi misinya masing-masing. Presidennya diem aja, cuman asik pamer, habis pamer jalan-jalan luar negeri bikin malu, sekarang pamer lagi ke Mandalika naik kereta itu modif, nggak pakai masker lagi. Jadi kita cuma bisa ketawa-ketawa lah, sembari miris ngelihat tata kelola negeri ini. Mudah-mudahan rejim segera dihabisi oleh Allah. Tapi itu semua tidak lepas dari kesalahan masyarakat kita. Mungkin kekeliruan lah, bukan kesalahan, kekeliruan masyarakat kita pada saat pemilihan-pemilihan, baik dia pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Apalagi sekarang pemilihan-pemilihan itu ukurannya adalah uang. Ada uang, ada suara. Nggak ada uang, nggak dapat suara. Akhirnya terpilihlah presiden yang selalu bikin malu, selalu bohong, banyak kali pun kebohongannya. Terpilihlah anggota DPR RI yang hanya asik dengan status sosial yang tinggi, dengan kemewahan-kemewahan fasilitas dari negara, sampai lupa menjalankan amanat dari masyarakat yang memimpinnya. Itu enggak cuma di DPR, tapi juga di DPRD. Di DPRD juga yang terdekat dengan kita di Labuan Batu ini, sampai 2 tahun ini kita tidak melihat produk apa yang dilahirkan oleh pengambil kebijakan dalam pembuatan regulasi di Labuan Batu. 2 tahun tidak ada perda yang substansinya membuat masyarakat Labuan Batu bangkit. Ini bupati baru harusnya membawa harapan baru, tapi per hari ini kita juga belum melihat ada tanda-tanda pembaharuan, karena justru yang berseliweran di sekitaran informasi di seputaran kita itu praktek-praktek buruk yang kemarin dilakukan oleh kepala pemerintahan sebelumnya. Hari ini praktek yang sama juga terjadi. Jadi kawan-kawan, kita cobalah ikut peduli dengan apa yang terjadi dengan negeri kita ini, apa yang terjadi dengan kabupaten kita ini. Karena kalau kita diem-diem aja,
kita salah. Negeri ini milik kita bersama, para pejuang-pejuang bangsa kita dulu bertaruh nyawa agar anak cucunya hidup di alam yang merdeka, tapi hari ini kemerdekaan itu sudah direnggut oleh rejim Jokowi, dijual kepada oligarki, bukan dijual ya, rejim Jokowinya dikuasai oleh oligarki, sementara pemerintahan-pemerintahan di level daerah, di kabupaten juga tidak menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, yang eksekutif tidak menjalankan fungsinya sebagai pemegang tanggung jawab dan kewenangan ngurusin masyarakat, legislatifnya juga tidak menjalankan fungsinya untuk mengawasi, membuat aturan dan menyiapkan, menyetujui anggarannya, sehingga ada atau tidak ada pemerintah hari ini nggak ngefek terhadap kehidupan masyarakat, malah cenderung yang terjadi dengan adanya kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di saat ini membuat kehidupan masyarakat tambah susah. Mau kemana-mana harus tunjukin sertifikat vaksin. Kalau nggak punya sertifikat vaksin nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, seolah-olah sertifikat vaksin itu lebih penting daripada syarat-syarat lain yang sebenarnya menjadi hak dasar. Ngurus KTP aja payah kok, ngurus sertifikat vaksin diutamakan, padahal hak dasar dari warga negara itu KTP, misalnya seperti itu. Dan di daerah, di Labuan Batu kita sendiri belum ada kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada perbaikan pelayanan terhadap perolehan hak-hak dasar masyarakat. Tak kira itu perlulah menjadi bahan diskusi kita besok-besoknya. Ini malam sudah makin larut, saya sudah 21 menit. Ini ngetes alat podcast ini, ngetes alat podcast. Kalau nanti suaranya bagus, besok kita akan podcast setiap hari di YouTube, di Facebook, mungkin nanti di TikTok juga. Oh, tapi saya nggak main TikTok. Anak saya aja main TikTok, ting 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 gitu, nggak pandai nyanyi gitu. Baik, ini dulu pembukaannya. Besok malam kita siaran langsung lagi. Mudah-mudahan. Oke, begini, kalau ada respon-respon diketik saja di komentar, besok saya baca materi apa yang kita mau coba diskusikan. Siapa yang mau ikut nimbrung juga boleh, kita buat diskusinya. Tak kira demikian. Nanti besok kita sambung lagi. Sekarang kita istirahat dulu, sudah jam 1. Yang belum sholat malam. Mudah-mudahan dengan sholat malam rezeki Anda menjadi lebih gampang. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.